Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk ya. Ini silakan diminum aquanya ya. Oke. Sudah sarapan? Oh, sudah. Kelas berapa, Nak? Kelas 10 IPA 1. Kelas 10 IPA 1. Tinggal di mana? Di Jalan Kubang. Oh, Bapak juga di dekat Jalan Kubang juga, tapi di perumahannya. Ya, perumahan Cantika, betul. Pernah main situ? Oh, belum ya. Kapan-kapan main aja ke situ, ke rumah Bapak. Sebelumnya udah kenal sama Bapak belum? Belum, perkenalkan ya, nama Bapak Raja Maulana Aziz. Bapak guru BK baru di sekolah kita ini. Sebelumnya Bapak ngajar di SMA 1 Siak Hulu. Tapi karena ada pindah tugas, jadi Bapak ngajar di SMA 2 Siak Hulu. Coba kamu perkenalkan diri dulu biar Bapak kenal. Oh, nama kamu Irfan. Irfan kelas 10 IPA 1. Oh iya. Ngomong-ngomong, ada apa nih kamu sampai datang ke ruangan BK? Oh, lagi ada masalah. Ya, silakan ceritakan saja. Ceritakan saja permasalahan kamu. Insya Allah Bapak akan membantu untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Oh ya, sebelumnya Bapak mau nanya nih, apa kamu udah tahu konseling itu seperti apa? Terus juga sesuatu yang ada di dalam proses konseling itu, dan bagaimana proses konseling itu terjadi. Udah tahu belum? Belum? Oke, baiklah. Biar Bapak jelaskan sedikit ya. Konseling itu adalah sebuah kegiatan antara konselor atau guru BK dengan klien atau murid untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh murid atau klien tersebut. Nah, jadi di sini Bapak akan membantu kamu untuk memecahkan permasalahan kamu sesuai dengan tujuan dari konseling itu sendiri, yaitu untuk melepaskan masalah yang terjadi, masalah klien tersebut, seperti itu. Nah, kamu tidak perlu ragu untuk bercerita. Karena apa? Karena di dalam proses konseling ini kita memiliki asas-asas yang harus dijunjung tinggi, terutama dan yang paling utama yaitu asas kerahasiaan. Selain itu, ada juga asas-asas diantaranya yaitu asas keterbukaan, kenormatifan, kesukarelaan, kekinian, kegiatan, dan juga asas keahlian. Nah, sampai di sini kamu paham apa itu konseling? Oke, kalau sudah paham, silahkan kamu untuk menceritakan permasalahan yang kamu alami. Kamu kok terlihat sedih, Nak? Ada apa? Seperti itu ya. Emangnya bagaimana awalnya dulu bisa sampai seperti sekarang ini, Nak? Lalu bagaimana keadaan orang tuanya sekarang? Seperti itu ya, Nak. Memangnya kamu berapa bersaudara? Oh, begitu. Oke, pilihan yang sangat tepat sekali kamu datang ke ruangan BK ini dan menemui Bapak. Bapak insya Allah akan membantu kamu dalam menghadapi permasalahan yang kamu alami sekarang ini. Namun sebelumnya bisa kamu beritahukan Bapak bagaimana perasaan kamu sekarang dan apa keinginan kamu terhadap permasalahan ini ke depannya. Oke, baiklah, Nak. Bapak akan memberikan kamu saran yang bisa kamu lakukan. Saran Bapak yaitu kamu harus menemui kedua orang tua kamu, lalu menceritakan bagaimana perasaan kamu pada saat ini, dan juga bagaimana perasaan adik-adik kamu. Dengan begitu, Bapak yakin nanti orang tua kamu pasti akan terketuk pintu hatinya dan mengurungkan niatnya untuk berpisah.
Dan juga Bapak juga yakin bahwasanya orang tua kamu pasti akan menurunkan ego mereka masing-masing. Dan setelah kamu melakukan saran Bapak ini, Bapak juga yakin bahwasanya keadaan pasti akan segera membaik daripada sebelumnya. Ya nak, Bapak yakin dan juga Bapak akan mendoakan agar masalah ini cepat terselesaikan. Oh iya nak, kamu juga harus ingat jika kamu membutuhkan bantuan ataupun membutuhkan apa saja, kamu bisa menemui Bapak lagi di ruangan BK atau kamu juga bisa mengontak Bapak. Insya Allah Bapak akan membantu kamu semampu yang Bapak bisa. Baiklah nak, sama-sama. Semangat terus dan jangan pernah putus asa ya. Di dalam proses konseling, terdapat dua jenis pertanyaan, pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang memungkinkan klien untuk menjawabnya dengan memberikan penjabaran. Sedangkan pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang dijawab hanya dengan memberikan jawaban yang sudah pasti. Contohnya, iya, tidak, sudah, belum, dan sebagainya. Baiklah, saya akan memberikan contoh bagaimana cara bertanya kepada klien ataupun konseli menggunakan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Bagaimana perasaan kamu setelah melalui proses konseling ini? Apakah kamu senang setelah melalui proses konseling ini? Setelah melakukan proses konseling tadi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Setelah melakukan proses konseling tadi, berarti kamu sudah tahu kan apa yang harus dilakukan? Selama proses konseling yang kita laksanakan tadi, Bapak melihat kamu benar-benar ingin merubah ke arah yang lebih baik lagi. Apa sih yang menjadi motivasi kamu sehingga ingin melakukan itu? Setelah melakukan proses konseling tadi, Bapak lihat kamu benar-benar ingin berubah ke arah yang lebih baik. Berarti kamu memiliki motivasi. Nah, di dalam proses konseling itu lebih baik jika kita seorang konselor ataupun guru BK menggunakan pertanyaan terbuka. Karena dengan menggunakan pertanyaan terbuka itu kita lebih mudah untuk membuat klien untuk mengungkapkan permasalahannya, sehingga kita sebagai konselor ataupun guru BK bisa membantu memecahkan permasalahan klien dengan semaksimal mungkin dibandingkan menggunakan pertanyaan tertutup yang hanya menjawab ya atau tidak saja, sehingga kita akan sulit untuk mengetahui permasalahan klien kita. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses konseling dari awal hingga akhir, dan juga membahas pertanyaan terbuka dan tertutup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.